Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini firman Tuhan kita akan renungkan tanggal 10 Juni 2024 ini terambil dari kitab Nabi Nehemia. Nehemia pasal 8 ayat 4a sampai 5. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Nehemia pasal 8 ayat 4a dan ayat 5. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi New Life Journey. New Life Journey. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, suatu ucapan banyak disampaikan kepada mempelai pada saat pesta pernikahan mereka yang berbunyi, "Selamat menempuh hidup baru." Ucapan ini mengingatkan pasangan suami istri itu memulai perjalanan baru, memulai ikatan suami istri, membangun rumah tangga. Kehidupan lama sebelumnya harus mereka tinggalkan. Selain itu, banyak peristiwa yang kita alami dalam memasuki new life journey. Seperti misalnya wisuda, menerima gelar akademis, memulai berkarya dengan jabatan baru, dilantik menjadi pejabat, dan seterusnya. Bahan renungan kita bagi umat Israel memasuki new life journey, yaitu setelah 70 tahun meringkuk di tanah pembuangan, yang diawali penaklukan Yehuda dan Yerusalem oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Yehuda dan kota Yerusalem dihancurkan, tembok kota dijebol, pintu gerbang kota dibakar, terutama bait Allah di Yerusalem diruntuhkan. Alat-alat persembahan dari emas, perak dijarah dan dibawa ke Babel. Hanya para lansia dan orang-orang miskin tinggal dan mereka menderita dalam kehancuran itu. Berikutnya, kerajaan Babel direbut oleh kerajaan Persia dan Media. Setelah 70 tahun, penguasa negeri Persia, yaitu Raja Kores, memperkenankan umat Israel pulang ke Yehuda, ke tanah Benyamin dan Yerusalem. Dan Ezra salah satu menjadi pelopor membawa umat itu pulang. Demikian juga pada pemerintahan Raja Artasasta memperkenankan Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kota itu. Demikian juga pada zaman Raja Darius, Hagai diperkenankan membangun tembok Yerusalem. Akhirnya Yehuda dan Yerusalem kembali menjadi kota bagi umat Israel, di mana Tuhan setahap demi setahap menepati janjinya sampai Yesus Kristus lahir pada zaman Kekaisaran Romawi menguasai dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, satu dasar yang kokoh yang telah diletakkan Tuhan sejak Abraham dipanggil, pengikat bangsa itu menjadi umat Tuhan, yaitu Taurat, diterima oleh Musa, ditambah lagi dengan berbagai hukum dan aturan. Sejak mereka dalam pembuangan, Taurat, hukum, dan peraturan Tuhan telah dibungkam. Mereka harus menyembah dewa negeri pembuangan itu,
Itulah yang dialami oleh Daniel, Mesak, Sadrah, dan Abednego. Namun, setelah mereka kembali ke tanah Kanaan, kota Yerusalem telah dibangun, bait Allah, walaupun masih dalam pembangunan, umat itu teringat akan kitab Taurat Tuhan. Selama pembuangan 70 tahun, Taurat itu tidak tahu di mana keberadaannya. Datanglah Esra, yang rupanya dia ahli kitab Taurat itu. Suatu hari ditetapkan agar kitab Taurat itu diperdengarkan kepada seluruh umat. Sebuah mimbar dari kayu telah disiapkan agar umat bisa melihat kitab itu dan mendengar apa yang tertulis di dalamnya. Semua umat laki-laki dan perempuan telah berkumpul. Esra membawa kitab itu ke atas mimbar dan semua mata dan telinga tertuju kepada kitab Taurat itu. Esra membuka kitab Taurat Tuhan. Semua umat bangkit berdiri sebagai tanda hormat dan tekad mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan menjadi new life journey. Umat itu memasuki new life journey berdasarkan firman Tuhan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, mendengar kitab Taurat Tuhan. Apa kesannya yang baik bagi Anda? Kedua, dari 10 hukum Tuhan, hukum keberapa yang sangat penting bagi Anda? Ketiga, dalam hidup Anda, new life journey mana yang paling berkesan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam kasih setia Tuhan, setiap pagi kami menerima perjalanan hidup baru. Semoga setiap hari kami rindu mendengar firman Tuhan yang menuntun, menerangi jalan kami. Karya dan kerja kami menjadi baru karena Tuhan memberkati. Demikianlah permohonan dan syukur kami dalam nama Kristus. Amin.